Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak seluruhnya, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, terlebih dahulu mari rapikan duduknya. Fokus dan konsentrasi untuk menghadapi pelajaran yang akan kita hadapi saat ini. Baik, kepada ketua kelas silakan disiapkan. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Terima kasih kepada Ananda, ketua kelas dan seluruh Ananda yang sudah semangat untuk di awal dari pembelajaran. Kita mulai. Apa pembelajaran kita hari ini, Ananda? Ya, pembelajaran hari ini adalah PPKN. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kepada anda seluruhnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali fokus untuk seluruh Ananda yang Ustaz banggakan, yang Bapak banggakan. Pertama, hari ini kita akan masuk kepada materi PPKN kelas 7 SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru yang bertepatan pada tanggal 23 Februari tahun 2022. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang terpanggil namanya, silakan sebut dengan menyebut nama pahlawan dengan suara yang keras. Rashid, Insinyur Soekarno. Nabil, Dr. Rajiman Widya Dini. Barakallah. Mantap, mantap. Said, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nah, baik Ananda yang tidak hadir hari ini, ada berapa orang yang tidak hadir? Ya, 2 orang. Kita doakan bagi yang tidak hadir, semoga Allah mudahkan langkah kakinya menuju sekolah dan Allah sehatkan apabila dia berpenyakit. Amin ya rabbal Amin. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran ataupun materi yang baru, maka Bapak akan bertanya tentang materi pembelajaran yang telah lewat, yang berkaitan dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Baik, siapa yang bisa menyampaikan Sumpah Pemuda dengan lantang dan keras? Ya, mari kita ucapkan secara bersama-sama. Silakan berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih Anda seluruhnya luar biasa. Silakan kembali duduk. Ya.
Untuk masuk kepada judul yang baru, perlu Bapak sampaikan tentang materi pokok pembelajaran hari ini. Yang pertama, lantas apa nilai karakter yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari ini Ananda? Nantinya Ananda akan selalu dapat bersyukur, kemudian dapat menjadi Ananda yang bertanggung jawab dan percaya diri dalam setiap langkah. Inilah nilai karakter yang akan kita dapatkan setelah mempelajari KD 3.1, yang mana materi pokoknya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama adalah supaya kita selalu bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian secara dan tujuan pembelajaran untuk ilmu pengetahuan, yang pertama, Anda dapat menguraikan penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tentara Jepang. Yang kedua, menjelaskan alasan pembentukan BPUPKI. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan pembentukan BPUPKI dan mengidentifikasi, mengetahui siapa saja anggota BPUPKI, serta dapat menyusun hasil telah tentang pembentukan BPUPKI. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada pun kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Bapak membawakan kepada kita semua adalah metode pembelajaran discovery learning. Yang mana yang pertama, Bapak akan menyampaikan kepada Anda untuk menyaksikan video berikut. Dasar Negara Indonesia. BPUPKI ini menganggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Hajiman Yudhiyah. Pada hari pertama sidang, Dr. Hajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Sukurmo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merunut. Ya, baik. Itu adalah simulasi video tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada Anda seluruhnya tentang materi kita hari ini. Sebelum lanjut dan sebelum masuk kepada materi yang baru, terlebih dahulu Bapak akan bertanya tentang nama siapa saja yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama, gambar Insinyur Soekarno. siapa? Insinyur Soekarno. Ya, luar biasa. Yang kedua, Muhammad Yamin. siapa ini? Siapa ini? Gambar siapa? Muhammad. Selanjutnya, Muhammad Yamin. Muhammad. Yamin. Selanjutnya, Dr. Sutomo. Dokter. Dan yang terakhir, Rajiman Video. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, Anda seluruhnya, dalam hal ini seperti yang Bapak sampaikan, kegiatan yang akan kita lakukan adalah pembelajaran ini menggunakan discovery learning. Jadi yang pertama, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Ya, jadi yang pertama di dalam di sini ada kertas, ada warna pink dan juga ada warna putih. Jadi bagi Anda silakan bergiliran mulai dari dicabut. Satu. Biar cepat, Bapak akan bagikan secara acak. Ya, yang berwarna pink itu adalah kelompok A dan yang berwarna putih adalah kelompok B. Silakan Ananda duduk dan bersamaan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, Anda dan seluruhnya. Adapun langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Baik, sekarang kepada kelompok A dan kelompok B agar mengidentifikasi masalah, mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di dalam sidang BPUPKI. Nah, sebagai contoh, mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Kapan BPUPKI dibentuk? Dan seterusnya. Dan ini dilanjutkan kepada seluruh kelompok, dan bagi kelompok yang paling banyak mengumpulkan pertanyaan, maka akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Kepada kedua kelompok, silakan bekerja sama, berdiskusi, dan membuat dan mengidentifikasi masalah dan membuat pertanyaan terkait permasalahan yang kita bahas kali ini. Kepada kelompok, Bapak bersilakan. Silakan kelompok A boleh duduk di sana. Silakan mencari tempat yang nyaman untuk tiap-tiap kelompok. Dan kelompok B boleh membentuk barisan. Untuk berdiskusi, menuliskan tentang identifikasi permasalahan terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bukunya mana? Bukunya. Baik, Anda silakan dibaca buku, dicari identifikasi permasalahan, dicari pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Silakan. Jadi nanti Anda dapat mencari pertanyaan-pertanyaan terkait perumusan dan penetapan Pancasila. Ya, misalkan apakah itu Pancasila? Ya, siapakah yang merumuskan Pancasila? Siapakah? Seperti itu. Silakan bekerja sama, berdiskusi. Kelompok B harap membuat barisan yang rapi. Anda kurang rapi, silakan di atas meja boleh, atau di sini boleh. Ya. Mejanya dirapikan, tetap dirapikan. Kalian di sini saja, di sini. Nanti dikat aja ya. Nah, kalian di sini aja di atas meja. Masalahannya buat pertanyaan, cari pertanyaan-pertanyaan terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Ya. Waktu untuk mencari identifikasi permasalahan terhadap
perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang untuk kelompok A agar dapat kembali ke tempat, membuat tempat yang baru supaya kita dapat berdiskusi dan bertanya tentang hasil identifikasi masalah yang sudah kalian temukan. Silakan. Kelompok A dan kelompok B saatnya untuk membacakan hasil identifikasi permasalahan yang sudah didapat dalam buku bacaan terkait tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk langkah pertama Bapak mintakan kepada kelompok A untuk membacakan identifikasi permasalahan yang sudah didapatkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok A akan membacakan pertanyaan yang telah saya kumpulkan. 1. Siapa ketua BPU PKI? 2. Apakah tugas BPU PKI? Ya, yang pertama siapa ketua BPU PKI? Kemudian yang kedua, apa saja tugas BPU PKI? Lanjutkan. 3. Apa pertanyaan yang diusulkan oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat pada sidang BPU PKI pertama? Ya, apa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dalam sidang BPU PKI pertama? Lanjut. 4. Kapan pembentukan BPU PKI dilaksanakan? Kapan pembentukan BPU PKI dilaksanakan? 5. Siapakah nama ketua muda BPU PKI? Siapakah nama ketua muda BPU PKI? Nah, luar biasa. Kita kasih aplaus. Baik. Terima kasih kepada Ananda kelompok A. Alhamdulillah sudah membacakan dan sudah menemukan berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita hari ini. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang berarti dapat pertanyaan ada berapa? 5. Ada 5 pertanyaan. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk kelompok P. Saatnya untuk membacakan identifikasi permasalahan yang sudah didapatkan. Persilakan kepada kelompok P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok B akan membacakan soal yang telah kami kumpulkan. Soal pertama, apa nama BPU PKI dalam bahasa Jepang? Ya. Apa nama BPU PKI dalam bahasa Jepang? Ya, pertanyaannya bagus. Soal yang kedua, apakah tugas dari BPU PKI? Ya, apakah tugas dari BPU PKI? Ya. Ada pertanyaan yang sama? Ya, lanjut. Yang ketiga, siapakah ketua dari BPU PKI? Siapakah ketua dari BPU PKI? Lanjut. Yang keempat, tanggal berapakah sidang BPU PKI berlangsung? Tanggal berapakah sidang BPU PKI berlangsung? Ya. Yang kelima, apa 5 asas dasar negara Indonesia yang diusulkan dari Muhammad Yamin? Apa 5 asas yang diusulkan oleh Muhammad Yamin? Yang keenam, siapakah anggota-anggota dari panitia kecil? Ya, siapakah nama-nama anggota panitia kecil? Ya, luar biasa. Kita kasih aplaus. Ya, dalam beridentifikasi masalah sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, yang paling banyak dapat mengumpulkan pertanyaan maka dia mendapatkan hadiah. Dan kelompok yang mendapatkan hadiah adalah kelompok tim B. Selamat. Kita kasih aplaus dulu. Ya, baik Anda. Ini terima kasih sudah bersungguh-sungguh di dalam mencari identifikasi permasalahan untuk mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya. Silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran ini baru boleh kita makan. Baik. Alhamdulillah. Langkah pertama dalam mengidentifikasi permasalahan sudah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada penyusunan rancangan penyelesaian masalah. Jadi kepada tiap-tiap kelompok, kelompok A dan juga kelompok B, sekarang adalah menyusun, memberikan jawaban
dari pertanyaan yang sudah Ananda tuliskan. Kepada kelompok A dan kelompok B, Bapak persilakan. Silakan untuk menyusun dan menyelesaikan masalah terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Silakan. Kelompok B terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok B akan menjawab soal yang telah kami kumpulkan tadi. Jawaban pertama, Dokuritsu Zumbi Chosakai. Jawaban kedua, tugas BPUPKI adalah mengadakan penyelidikan dan persiapan mengenai negara Indonesia merdeka. Jawaban yang ketiga, pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Yang kelima, A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri kerakyatan, D. Kesejahteraan rakyat. Yang keenam, I.R. Soekarno. Ya, luar biasa. Kita aplaus untuk kelompok B. Ya, baik, kepada kelompok B, luar biasa Ananda. Terima kasih atas penyampaian susunan daripada identifikasi permasalahan daripada jawaban pertanyaan yang sudah diberikan. Kembali ke Anda untuk kelompok A dan B, sudah saatnya sekarang kita masuk ke agenda penyelesaian masalah. Nah, jadi diberikan kesempatan tiap-tiap kelompok untuk memberikan pertanyaan dan dilemparkan kepada kelompok lain untuk memberikan jawaban. Untuk pemberi pertanyaan pertama itu diberikan kesempatan untuk kelompok A. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria dari kelompok A. Saya ingin menanyakan kepada kelompok B tentang soal yang saya dapatkan, yaitu apa panjangan dari BPUPKI. Ya, kepada kelompok B, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu apa panjangan dari BPUPKI. BPUPKI panjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jawabannya benar. Selamat untuk kelompok B. Kasih aplaus. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Ananda Rashid. Kita ulangi. Dari pertanyaan tadi adalah BPUPKI, kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh kelompok B dan jawabannya akan dijawab oleh kelompok A. Kepada kelompok B, disilakan. Saya dari kelompok B akan menanyakan kelompok A soal itu apa 5 asas yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ya, apa 5 asas yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok A ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk jawaban kelompok A. Ya. Jadi jawaban dari 5 asas yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, yang mana itu dimaksudkan adalah 5 asas usul secara lisan. Nah, dan itu alhamdulillah sudah tepat jawabannya. Pada masing-masing kelompok yang menjawab benar, maka Bapak akan berikan hadiah. Silakan dibagikan nantinya kepada kelompoknya. Untuk kelompok B dan untuk kelompok A, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan untuk kedua kelompok yang sudah sama-sama semangat di dalam mengikuti diskusi hari ini tentang pembahasan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang
kepada kedua kelompok masing-masing membacakan kesimpulan dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kepada kelompok A disilakan untuk membacakan kesimpulan dari rangkaian permasalahan yang sudah didapatkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Pancasila dipilih sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia berdasarkan A. Proses sejarah kelangsungan hidup dan perjuangan bangsa Indonesia, dan I. Soekarno. Ya, luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok A. Ya, jadi kesimpulan yang selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok B. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan membacakan kesimpulan materi hari ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai dan moral luhur yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang tumbuh. Dan secara formal sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak tahun 1945. Diawali dengan adanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pemerintah Indonesia. Ketiga, proses perumusan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai dasar negara secara formal diawali dengan sidang BPUPKI, baik dengan kesatuan maupun sidang. Ditetapkan pada sidang BPKI tanggal 16 Agustus 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara ada di dalam pembukaan alinea keempat. Ya, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa untuk kelompok B. Aplaus untuk kelompok B. Ya, jadi kepada Anda seluruhnya, kelompok A dan kelompok B, Bapak ucapkan terima kasih atas kesimpulan dari perumusan permasalahan yang sudah kita hadapi. Dan alhamdulillah permasalahan sudah kita selesaikan dan sudah dapat kita simpulkan. Nah, sekarang kepada kedua kelompok sekali lagi kita beri aplaus yang setinggi-tingginya. Dan sekarang kepada kedua kelompok untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Baik Anda, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Maka Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menanyakan tentang apa manfaat yang Anda peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Manfaatnya kita menambah wawasan kita bahwa pahlawan itu berjasa buat bangsa Indonesia. Ya, menambah ya wawasan kita bahwa pahlawan sangat-sangat berjasa dalam mendirikan bangsa Indonesia. Luar biasa. Barakallahu. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Ananda, apa yang Ananda rasakan setelah pembelajaran hari ini? Ya, silakan Ananda. Jadi semakin tahu dan bertambah ilmu. Ya, semakin tahu dan semakin percaya diri dan semakin dan berilmu. Ya, luar biasa untuk Ananda. Kemudian yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih atas kesimpulan dan laporan luar biasa sebelumnya, baik kelompok A ataupun kelompok B. Oleh karena itu kita tutup dan Bapak sampaikan untuk tugas di pertemuan yang akan datang ataupun materi yang akan datang itu adalah berkaitan dengan panitia kecil, yaitu panitia 9. Siapakah nama tokoh-tokoh yang ada di dalam panitia 9? Silakan Anda baca dan kumpulkan jawabannya, serta nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.